Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen mata kuliah retorika Ibu Happy Atma Pratiwi, SIK, MPD, serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita mampu melaksanakan kembali aktivitas kita, yaitu menuntut ilmu sebagai generasi harapan bangsa. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sang revolusioner sejati yang telah mengubah zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tujuan saya berpidato kali ini, saya ingin memberitahu para hadirin sekalian tentang kemerosotan atau kemunduran moral yang terjadi di era milenial ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan judul Degradasi Moral Generasi Muda Zaman Now. Pemuda adalah generasi yang identik dengan sosok yang penuh dengan gerakan perubahan. Di pundak mereka lah gerakan perubahan itu berada. Dan kita juga ketahui peran pemuda dalam menciptakan perubahan. Mereka selalu berada di garda terdepan. Dengan kata lain, di mana ada perubahan, di situ pasti ada pemuda. Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatakan, jika aku dihadapkan dengan sebuah masalah, maka cukup beri aku pemuda untuk membantuku menyelesaikan masalah itu. Seseorang yang paling berpengaruh di negeri ini, yaitu Bapak Presiden Soekarno, beliau juga mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Beliau menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam memajukan bangsa dan negaranya. Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya. Namun, belakangan ini sering sekali diperbincangkan di televisi, surat kabar, jejaring sosial, dan media lainnya tentang degradasi moral yang terjadi pada saat ini. Apa itu degradasi moral? Degradasi moral merupakan fenomena merosotnya atau mundurnya. Degradasi moral merupakan fenomena kemerosotan atau kemunduran moral ataupun budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang, di mana sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia tidak sesuai dengan norma agama, norma masyarakat, ataupun norma-norma lainnya yang mengatur ataupun norma-norma lainnya yang mengatur manusia untuk berperilaku baik. Hadirin sekalian, saat ini tidak dapat dipungkiri lagi masuknya budaya barat karena kemajuan teknologi dapat mengubah pola pikir generasi muda. Budaya westernisasi dapat mempengaruhi gaya berpakaian dan gaya pergaulan generasi muda zaman now. Contohnya, seorang remaja yang memakai pakaian ketat untuk ke pasar tradisional, untuk naik motor jalan-jalan sore, yang dapat membuat nafsu laki-laki yang melihatnya. Dan juga ada pula pergaulan bebas tanpa batas. Contohnya anak SD atau anak SMP yang berpacaran, berpelukan, berciuman, bermesraan, dan tanpa pikir panjang mereka menguploadnya di akun sosial media mereka. Ada juga premanisme di sekolah, tawuran, minum-minuman keras, dan bullying di kalangan remaja. Bahkan bullying tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban bullying. Selain itu, ada pula faktor lain, yaitu faktor himpitan ekonomi. Karena ekonomi yang rendah akan membuat remaja stres dan mencari tempat pelarian. Tempat pelarian yang salah akan membuat remaja melakukan tindakan yang negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Hal tersebut pasti berpengaruh dalam aktivitas dan tingkah lakunya, dan juga sudah pasti merusak moral pelakunya, seperti pembegalan, perampokan, pencurian. Remaja-remaja yang melakukan hal ini, dia pasti berperilaku kasar, pemarah, dan juga tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Kerusakan moral
juga bisa karena faktor rendahnya pendidikan dan longgarnya pegangan terhadap agama. Dua hal ini sangat berkaitan. Orang yang beragama sudah pasti berpendidikan, tapi orang yang berpendidikan belum tentu beragama. Pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak dibarengi dengan ilmu agama, akhlak, dan budi pekerti yang baik, akan membuat orang bertindak tanpa memikirkan akibat yang akan diterimanya nanti di akhirat. Dengan longgarnya pegangan terhadap agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol seseorang sehingga seseorang tersebut dapat melakukan apapun yang dikehendaki, walaupun hal itu bersifat negatif, seperti seks bebas, narkoba, ataupun mabuk-mabukan. Para hadirin sekalian, perlu diingat, tidak semua informasi yang masuk karena kemajuan teknologi itu bersifat negatif. Ada pula informasi-informasi yang bersifat positif, yang dapat kita pelajari dan dapat kita tiru. Misalkan, perkembangan teknologi permesinan, perkembangan teknologi robotik, perkembangan teknologi di dunia kedokteran. Dan di dalam Islam pun, kita diajarkan untuk selalu menambah ilmu untuk menaikkan derajat kita. Jadi, marilah kita mencegah perbuatan-perbuatan negatif tersebut dengan memperdalam ilmu agama untuk memperkuat iman. Seperti mendengarkan ceramah. Terus kita juga lalu melihat contoh tindakan-tindakan yang baik itu seperti apa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mematuhi norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma masyarakat, norma di sekolahan. Dan juga kita harus lalu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Dan juga kita harus bergaul dan berteman dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke arah kebaikan. Kita juga harus memberikan batasan-batasan kepada diri kita sendiri saat kita berteman atau bergaul dengan lawan jenis. Saya juga berharap kita sebagai generasi muda harapan bangsa dapat membuat perubahan pada negeri ini bukan hanya dengan kepintaran ilmu pengetahuan saja, namun juga dengan ilmu agama, sehingga generasi-generasi kita dapat mempunyai nilai-nilai yang luhur. Sehingga generasi muda mempunyai budi pekerti yang luhur, yang dapat memajukan bangsa Indonesia, dengan keadilan dan kemakmuran yang merata di setiap kalangan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.